Bab 284 menuju season 2. Alfian masih melamun di tepi sungai saat sebuah perahu karet menepi. Salah satu pria tampak turun dari dan berjalan tergopoh-gopoh ke arahnya. "Pak, kami menemukan potongan pakaian berwarna sama seperti yang dipakai korban di foto terakhirnya." Lelaki itu menyerahkan pakaian tersebut kepada. Jantung Alfian seperti diremas, tak tertahan air matanya jatuh melihat pakaian berwarna biru frozen yang sudah dalam keadaan sobek di beberapa bagian. Seperti habis dicabik binatang buas. Dengan berlinang air mata, ia memeluk potongan pakaian itu. Menggumamkan nama putrinya berulang-ulang. "Ini potongan pakaiannya Bian. Jo, ini pakaian anakku." Alfian merasakan dadanya dipenuhi sesak. Jo yang berada di sisinya hanya dapat menepuk bahu sang bos. Ia pun dapat merasakan kepedihan yang sama. Terlebih, Bian yang menjadi kesayangan semua orang. Putri satu-satunya yang dimiliki Alfian. "Tolong lanjutkan pencarian. Kerahkan orang sebanyak mungkin," pinta Jo, menatap pria di hadapannya. "Baik, kami akan terus melakukan pencarian tanpa henti. Masih ada beberapa titik yang belum diperiksa. Tapi, maaf sebelumnya, kita harus bersiap dengan segala kemungkinan terburuk." "Kami tahu, terima kasih." Jo menghela napas panjang demi mengurangi sesak. Ia menatap sang bos yang masih terisak memeluk pakaian putrinya. Sementara pria tadi turun kembali ke tepi sungai dan melanjutkan pencarian. Kalaupun terjadi sesuatu yang buruk dengan Bian, setidaknya dia pulang. Aku bisa memeluknya walaupun untuk yang terakhir kali dan memakamkannya dengan layak. Alfian berucap lirih. Tubuhnya bersandar pada pembatas antara taman dan sungai. "Kita hanya bisa berdoa dan berusaha," ucap Jo. Alfian masih terisak. Semakin ditahan, air matanya semakin deras mengalir. Entah akan seperti apa reaksi Aileen nanti jika melihat potongan pakaian Bian yang dalam keadaan seperti habis tercabik. "Jo, tolong simpan ini. Jangan sampai Aileen melihatnya. Dia pasti akan histeris lagi." "Baik." Alfian berusaha menguatkan hati. Meyakinkan diri bahwa anak hanyalah titipan. Malam sudah larut saat ia pulang ke villa dengan diantar Jo. Tadinya, ia ingin ikut mencari keberadaan putrinya. Namun Iren menghubungi dengan panik dan memberitahu bahwa Aileen jatuh pingsan. Saat tiba di kamar, ia melihat wanita itu duduk bersandar di tempat tidur dengan tatapan kosong, pipinya basah oleh air mata dan wajahnya sangat pucat. Ia memeluk tas milik putrinya. "Pulang ya, Bian. Mama kangen kamu." "Maafin Mama." Alfian mengusap ujung matanya yang juga basah. Setidaknya selama beberapa hari ini, ia tidak ingin Aileen atau anak-anak melihatnya menangis. "Apa ada kabar tentang Bian?" Pertanyaan itu menjadi sambutan pertama saat Alfian memasuki kamar. "Belum, tapi mereka masih terus mencari." Air mata Aileen kembali terburai. Alfian segera mendekat dan memeluknya. "Aku minta maaf. Seharusnya kita melewati liburan ini dengan bahagia. Tapi justru sebaliknya. Aku mau ikut mencari Bian. Mas, dia pasti pulang kalau aku yang kesana mencarinya. Aku sudah bisa mengingat semuanya tentang Bian. Aku ingat bagaimana aku melahirkannya. Aku ingat bagaimana aku merawatnya sejak bayi. Aku ingat bagaimana kita bergantian bangun tengah malam saat dia rewel. Bianku, dia tidak pernah bisa tidur sebelum aku memeluknya." Aileen meraung, menyandarkan kepala di dada sang suami. "Aku hanya mau Bianku pulang. Aku akan membuat makanan kesukaannya. Dia suka sup dengan potongan sayap ayam. Dia suka roti bakar selai stroberi sama seperti aku. Aku juga akan menghabiskan seluruh tabunganku untuk membelikan tas kesukaannya." Alfian mengerahkan pelukan pada tubuh lemah itu. Iren dan Mia yang ada di kamar yang sama pun berurai air mata. "Sayang, kita semua sedih dengan apa yang terjadi pada Bian. Tapi, kita harus berserah. Bukankah anak hanyalah titipan? Allah bisa mengambilnya dari kita kapan saja. Kalau Bian diambil dari kita, itu artinya dia bukan milik kita lagi. Setidaknya, aku masih berharap bisa melihatnya tumbuh besar. Memanjakannya di masa anak-anak, menemaninya di masa remaja dan mendandaninya setiap hari. Bianku, kita harus kuat. Ingat, kita masih punya 3 anak yang lain. Mereka juga butuh kamu. Apalagi Bimbing." Aileen melirik ke arah putra bungsunya yang saat ini sedang berbaring di sofa dengan dijaga babysitter.
Sejak Bian hilang, ia melupakan orang-orang di sekitarnya dan larut dalam kesedihan. Menghabiskan waktunya dengan mengurung diri di kamar. Kak Aileen juga belum makan apa-apa sejak pagi. Nanti bisa sakit, ucap Mia. Alfian mengusap puncak kepala istrinya. Kamu makan? Ya. Bian pasti sedih kalau melihat kamu seperti ini. Besok, kamu boleh ikut mencari Bian. Tapi kalau tidak makan, bagaimana mau kuat? Makan. Ya. Ia mengangguk pelan, membuat Alfian meraih sepiring makanan yang dibawa Mia. Setiap suapan yang masuk ke mulut diiringi isak tangis. Aileen hanya berharap putri kecilnya segera pulang. Ia bisa melihat si kecil Bian berpose layaknya model terkenal dengan pakaian dan tas kesukaannya. Namun, pada kenyataannya semakin hari harapan itu terasa semakin menjauh. Hari demi hari bergulir tanpa adanya perkembangan. Memasuki hari ke-10 sejak Bian menghilang, ia belum juga ditemukan. Bahkan mereka sudah melibatkan tim penyelam khusus untuk mencari ke dasar sungai. Namun, hasilnya tetap nihil. Kalaupun ditemukan, kemungkinan korban sudah dalam keadaan tidak utuh. Ucapan dari ketua tim pencarian membuat Alfian terpejam dengan hela napas berat. Saya sudah ikhlas, Pak. Tolong lakukan yang terbaik saja. Balas Alfian. Baik. Alfian menatap aliran sungai yang hari itu tampak begitu tenang. Setiap malam ia terbangun dan menjalankan syalat malam untuk mendoakan putrinya. Memasuki hari ke-15, pencarian terus dilanjutkan. Namun, untuk sementara Alfian memutuskan untuk membawa keluarganya untuk pulang. Dan sebelum kembali, mereka melakukan tabur bunga di aliran sungai sambil doa bersama. Sepanjang perjalanan menuju pulang air mata Aileen tiada henti. Tatapannya kosong memandang keluar jendela. Menatap jalan-jalan yang mereka lalui. Papa, dedek Bimbi muntah-muntah terus. Ucap Boy, sambil mengusap lelehan buih putih yang keluar dari bibir adiknya. Alfian meraih tubuh mungil itu dari sang babysitter. Sini sama papa. Nak. Ia mengoleskan minyak kayu putih ke perut, dada dan kepala. Di depan ada rest area, kan? Kita istirahat dulu sebentar. Baik, bos. Ucap Joe, yang duduk di kursi kemudi. Udara malam ini cukup sejuk. Gerimis berguguran dari angkasa. Mobil mewah itu memasuki sebuah area khusus untuk beristirahat bagi mereka yang melakukan perjalanan jauh. Bau sama berenggak mau jajan. Itu ada minimarket. Ucap Alfian. Bray mau beli snack. Pak. Sahut Bray. Boy mau beli coklat aja. Ya udah, kita turun. Yuk. Ia melirik Aileen yang masih melamun. Sayang, kamu nggak mau istirahat sebentar? Di sana ada kafe kecil. Kamu bisa minum teh hangat di sana. Enggak, Mas. Aku di mobil aja. Ya udah, aku pesan buat kamu aja. Ya. Teh hangat mau? Ia hanya mengangguk tanpa suara. Alfian segera menuju sebuah kafe kecil, sementara Bray dan Boy menuju minimarket dengan ditemani Joe. Sambil menunggu pesanan, pandangan Alfian berkeliling ke sekitar. Malam ini, rest area terlihat cukup ramai. Ada beberapa bus dan juga kendaraan pribadi. Sabar ya, sebentar lagi busnya jalan. Kalau bus jalan, lapar gak akan kerasa. Ucapan seorang wanita berhasil mencuri perhatian Alfian. Ia menatap seorang wanita berkerudung panjang dengan masker menutupi wajah, yang duduk dalam posisi memangku anak perempuannya. Minum dulu aja. Ya. Tawarnya lagi. Kepala anak itu tampak mengangguk, lalu bersandar lagi di dada ibunya. Tubuh kecilnya terbalut sweter rajut kebesaran dengan penutup kepala. Bahkan sweter rajut itu menutupi seluruh bagian tubuhnya. Melihat itu, hati Alfian bak teriris. Apakah anak kecil di pangkuan wanita itu sedang merasa lapar dan ibunya tidak memiliki uang untuk membeli makanan? Mbak, tolong bungkus ayam crispy sama nasi kelima. Baik, Pak. Ditunggu. Minumnya sekalian. Ya. Baik. Setelah menunggu beberapa menit, pesanan Jetty. Alfian melakukan pembayaran dengan menggunakan kartu. Sementara uang tunai di dalam dompet, ia keluarkan semua dan memasukkan ke dalam sebuah plastik tanpa menghitung jumlahnya. Lalu, menyelipkan pada kantongan makanan tadi. Bu, maaf, ini saya ada lebihan sedikit, buat anak ibu.
Wanita itu langsung memeluk dan membenamkan wajah putri kecilnya di dada. Terima kasih. Tapi, maaf, Pak. Saya bukan pengemis. Ucap wanita itu sambil menunduk. Saya tidak sedang sedekah, Bu. Kebetulan saya belinya kebanyakan. Takut mubazir. Wanita itu terdiam sejenak menatap pemberian lelaki asing di hadapannya. Kalau begitu saya terima. Terima kasih. Ucapnya pelan, lalu mengusap punggung putrinya. Kamu mau makan? Anak perempuan itu mengangguk pelan. Alfian memandangnya dengan tatapan nanah. Ya Allah, kenapa rasanya sakit melihat anak perempuan itu? Sekali lagi terima kasih. Ya Pak. Sama-sama. Bu, mari. Saya duluan. Ia hanya mengangguk. Saat kembali ke mobil, pikiran Alfian masih tertuju kepada anak kecil tadi. Dari sana ia masih bisa melihat anak tadi makan dengan tergesa-gesa, menandai bahwa ia memang sedang merasa sangat lapar. Kita jalan sekarang? Tanya Joe. Sesaat setelah naik ke mobil. Boleh. Mata Alfian kembali melirik ke belakang dan melihat anak kecil yang tertutup sweter rajut. Ia tampak kedinginan. Tanpa sadari air matanya jatuh. Teringat Bian yang mungkin seusia anak tadi. Baru saja mobil akan meninggalkan tempat itu. Tapi tiba-tiba Alfian memekik. Berhenti dulu.